Lur, selamat datang di Ngidul Ngalem Film Catul. Ya apa kabar? Sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambil aku Icang Jakarta. Jarak antara kita makin tidak tertata. Ya, sesuai requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bergenre drama psikologis berjudul Duel tahun 2022. Menceritakan tentang seorang pria yang depresi dan terus makan hanya untuk membuat dirinya merasa lebih baik, tapi tentunya malah berujung obesitas dan sakit-sakitan. Itu semua terjadi karena kesendirian dan kesepian. Setelah meninggalkan anak istrinya hanya untuk menjalani hubungan yang haram. Seperti apakah kisah film yang membuat Om Brendan Fraser mendapatkan nominasi aktor terbaik Oscar ini? Langsung aja kita ke titip-titip pesan dari dulurku Aka Sagaf ya. Nitip pesan buat mak-mak yang sen kiri belok kanan, gunakanlah jalan raya dengan bijak. Setuju. Semoga pesan Anda didengerin oleh mak-mak seluruh Indonesia ya lur ya. Monggo sekecakan. Charlie adalah seorang profesor bahasa Inggris yang sehari-harinya mengajar kelas menulis secara online di rumahnya. Setiap Zoom dia tidak pernah menyalakan kameranya untuk menyembunyikan fisiknya yang sangat-sangat obesitas, mencapai 272 kg lur, dan selalu beralasan jika kamera laptopnya lagi rusak. Sedikit cerita tentang Charlie lur, sebelum kondisinya menjadi sangat memprihatinkan seperti itu, dia berkeluarga dengan wanita bernama Mary dan dikaruniai seorang putri yaitu Ellie. Singkat cerita, di umur Ellie yang ke-8 tahun, Charlie meninggalkan keluarganya begitu saja hanya demi seorang mahasiswa bernama Alan. Ya lur, nggak salah dengar kalian, seorang bapak dengan teganya menelantarkan anak istrinya karena suka sesama. Blok. Sabar lur, ditonton dulu sampai habis filmnya ya, jangan terburu berasumsi. Selama bertahun-tahun Charlie hanya sesekali bertemu dengan istrinya, tapi Mary terus mencegah untuk menemui anaknya. Meskipun Charlie hanya sebatas ingin mengetahui kabar Ellie. Sudah pasti sejak kepergian Charlie, Mary pun membesarkan Ellie sendirian sampai akhirnya 8 tahun setelahnya. Ketika Ellie menginjak usia 16 tahun, Alan pun bundir lompat dari jembatan disebabkan rasa berdosanya atas kehidupan selama ini, terutama karena hubungan yang sangat haram. Nah kan, makanya peristiwa itu membuat Charlie depresi, dan di tengah-tengah kesendiriannya barulah dia benar-benar menginginkan keluarganya kembali, terutama putrinya Ellie yang tidak kunjung bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Hari-hari yang dia lewati sendirian juga rasa bersalahnya terhadap keluarganya membuat Charlie hanya bisa menghibur dirinya dengan terus makan hingga obesitas dan sakit-sakitan. Untungnya dia masih dirawat oleh teman satu-satunya yaitu Liz, adik dari Alan yang bekerja sebagai perawat dan selalu membantunya. Charlie juga selalu menolak untuk pergi ke dokter dengan alasan uang tabungannya tidak akan cukup untuk membayar tagihan rumah sakit. Dan inilah seekor paus. In your body paragraphs. It'd be good for everyone. Stay no exceptions. Di tengah kesendiriannya, salah satu kegiatan yang membuat Charlie happy selain makan adalah bermain solo player sambil menonton video menyimpang. Ngenes lah hidupnya pokoknya lur. Setelah selesai, Charlie pun mengeluh nyeri yang sangat parah di jantungnya. Lalu dia mengambil HP-nya untuk menelpon Liz, tapi HP-nya malah jatuh ke bawah meja dan dia tidak bisa mengambil karena saking gemuknya. Setiap di kondisi kumat seperti itu, Charlie selalu ingin membaca ataupun didengarkan suatu esai yang menurutnya esai itu sangat-sangat bagus, yaitu cerita berjudul Moby Dick, agar Charlie bisa mendengarkan esai tersebut sebelum dia meninggal. Akan tetapi karena nyeri jantungnya terlalu parah, Charlie sama sekali tidak kuat membaca esai tersebut, sampai akhirnya datanglah seorang misionaris Kristen atau penyebar agama Kristen dari gereja New Life bernama Thomas. Niatnya ngasih ceramah, tapi dia sangat terkejut melihat Charlie yang sakit-sakitan dan berniat menelpon ambulan. Alih-alih memperbolehkannya, Charlie malah melarang Thomas dan menyuruhnya membacakan esai Moby Dick. Yang pastinya Thomas pun bingung karena orang lagi sakit kok malah minta dibacain esai, kan aneh ya lur. Colin, maybe that's actually Colin. Read this to me, just read it! And I felt saddest of all when I read the boring chapters that were only descriptions in the amazing book Moby Dick by the author Herman Melville, the author. Did that help? Thank you for reading that to me.
Setelah dibacakan, Charlie pun merasa jauh lebih baik dan meminta Thomas untuk mengambilkan HP-nya agar bisa menelpon Liz. Juga meminta Thomas menunggu di sana sebentar sebagai jaga-jaga kalau kondisi Charlie semakin parah. Untungnya tak lama kemudian Liz pun datang. Dia mengecek tekanan darah Charlie yang sudah sangat-sangat tinggi, yaitu 238/134 lur, di mana normalnya adalah 120/80 ya kan. Karena terlalu gemuk, Charlie yang sudah seharian tidak ke toilet pun meminta tolong Liz untuk membantunya berdiri dari sofanya. Sorry. I should go. Sambil beberes sofa, Liz pun ngobrol dengan Thomas dan ternyata Liz adalah anak angkat dari seorang pendeta dari gereja New Life. Secara halus dia meminta Thomas untuk pulang karena menurutnya agama hanya akan membuat Charlie semakin depresi. Karena itu membuat Alan menyadari dosanya dan tewas bundir. Setelah Charlie keluar dari toilet, Liz pun memaksanya untuk segera ke dokter karena Charlie mengalami gagal jantung kongestif, atau kondisi di mana jantung kesulitan memompa darah ke seluruh tubuh secara maksimal dan kemungkinan umur Charlie kurang dari 1 minggu lagi. Meski begitu, Charlie masih menolak karena tidak akan sanggup membayar biaya rumah sakit yang sangat besar dan dia juga tidak memiliki asuransi. Congestive heart failure. If don't go to the hospital, dead by the weekend. Rack up tens of thousands to be able to pay back. Sambil nonton TV, Charlie pun makan ayam bakar KFC dengan lahapnya. Lalu setelah Liz pulang, dia pergi tidur ke kamarnya. Di sini kita diperlihatkan betapa memprihatinkannya kondisi Charlie yang sudah sangat-sangat obesitas lur. Dia harus berjalan menggunakan bantuan tongkat 4 kaki, bahkan di atas kasurnya ada pegangan dan tongkat untuk mematikan dan menyalakan lampu saking sulitnya bergerak. Oh. Which is named Moby Dick because whale doesn't have any. Because he thinks that this book made me think. Di hari Selasa, Charlie sempat googling seberapa parahnyakah tekanan darah 238/134 yang ternyata itu sudah masuk ke penyakit gangguan jantung kongestif stadium 3 dan artinya Charlie harus segera memeriksakan dirinya ke dokter. Setelah mandi pagi, Charlie kedatangan putrinya Ellie yang sekarang sudah kelas 12 SMA dan berumur 17 tahun. Ellie mengatakan jika dia mampir ke sana karena terkena hukuman skor setelah mempermalukan teman sekelasnya di internet. Juga diperkirakan tidak akan lulus sekolah sebab nilai sikapnya yang buruk. Charlie pun berusaha tanya-tanya soal kehidupan sekolahnya, namun respon Ellie sangat-sangat jutek tentunya kepada ayahnya sendiri. Bahkan terang-terangan menyebut Charlie sosok yang menjijikkan. Bukan karena fisiknya, tapi karena Charlie rela meninggalkan keluarganya 8 tahun yang lalu hanya untuk hidup dengan muridnya Alan. Setelah membahas kesalahan ayahnya, Ellie pun berniat langsung pulang, namun Charlie menawarkan untuk menemaninya di rumah dan akan membayarnya. Juga mengajarkan sastra Inggris karena Charlie adalah dosen demi mendapatkan momen lebih lama bersama anaknya. Mengetahui ayahnya adalah seorang pengajar dan akan memberi upah, Ellie pun memintanya untuk mengerjakan tugas-tugas esai bahasa Inggrisnya karena menurut guru BK di sekolah, Ellie masih bisa lulus jika salah satu nilai mata pelajarannya meningkat pesat. Sebagai guru sekaligus ayahnya, Charlie tidak mau mengerjakan tugas begitu saja. Dia ingin mengajarkan ilmunya ke Ellie agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan anaknya. Charlie juga akan memberikan seluruh uang di rekening banknya, yaitu sekitar $120.000. Namun dengan syarat Ellie harus merahasiakan uang itu dari ibunya Mary. Tapi Ellie yang sudah emosi dengan kelakuan ayahnya pun langsung beranjak pulang. Dan sebelum itu dengan brengkesnya dia memaksa secara kasar kepada ayahnya yang kakinya sudah tidak kuat menahan berat badannya untuk berdiri dan berjalan menuju Ellie tanpa memakai tongkat. Sungguh kelakuan seorang anak yang sangat durhiki, ya kan? You're a senior, right? You actually care? Well, then maybe we could spend some time with Not spending time with you. You're disgusting. Stand up and walk over to me. No, without this thing. I can't. Shut up!
Setelah menerima pesanan pizzanya dari Kang Gojek, tak lama kemudian Liz datang seperti biasa untuk mengecek kesehatan Charlie. Liz pun langsung marah-marah begitu melihat kertas ujian milik Ellie di sana. Karena menurutnya kedatangan anak itu hanya membuat Charlie semakin terpuruk dan semakin sakit. Charlie pun menjelaskan jika dia ingin memperbaiki hubungan dengan anaknya. Selain itu, Charlie juga menunjukkan postingan di Facebook Ellie yang kurang pantas, seperti memasang gambar anjing mati, dan menurutnya Ellie tidak memiliki teman. Mendengar itu, Liz pun hanya menganggap Ellie seperti anak remaja lainnya yang baru menginjak masa puber dan memang sering memberontak. Sambil memberikannya seonggok hotdog, Liz juga meminta Charlie untuk melarang Ellie bertemu lagi demi kesehatan mentalnya. Akan tetapi ketika Charlie mulai mengunyah hotdog, dia pun tersedak dan Liz yang panik langsung membantu Charlie. I'm sorry, Liz. Chew your food like a normal. You could have just died right in front of me. God damn it, Charlie. What is wrong with you? Keesokannya di hari Rabu, selesai mengajar online, Charlie pun teringat dengan Alan. Dia pun akan memasuki kamarnya dengan mengambil kunci yang disimpan di atas pintu kamar Alan, yang sayangnya jatuh ke bawah. Susah banget lur, ngambil kunci aja susah banget lah, pokoknya lah dibiarin lah itu kunci di bawah meja akhirnya. Tak lama kemudian Ellie datang dan Charlie pun mulai membahas tugas-tugasnya yang menurutnya benar-benar bagus karena Ellie mengupas suatu puisi di sisi yang berbeda dari kebanyakan orang. Namun respon Ellie tetap sangat-sangat busuk sama seperti sebelumnya. Mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidul dan Ellie baru mengetahui jika Charlie bisa segemuk itu karena disebabkan oleh depresi setelah Alan tewas bundir. Setelah itu Charlie meminta anaknya untuk menulis sebuah esai bebas tentang apapun yang ada di pikirannya sekarang. Sementara itu dia akan pergi ke toilet sebentar. Tell me what you really think. You want me to write what I really think? Alih-alih ke toilet untuk beser, terdengar suara Charlie yang menangis sambil menyalakan keran agar suara tangisnya tidak terdengar keluar lur. Namun Ellie masih bisa mendengarnya dan sudah pasti Charlie menangis karena kata-kata yang begitu kasar yang diucapkan oleh Ellie. Tak lama kemudian Thomas pun datang dan Ellie mempersilakannya masuk. Ellie pun meminta Thomas untuk datang lagi esok hari dan sempat memotret Thomas juga Charlie lalu berpamitan pulang. Setelah itu sebagai seorang misionaris, Thomas pun mulai berceramah tentang agama Kristen dan Charlie menolak ceramah tersebut dengan halus karena memang dia tidak percaya Tuhan. Lalu Charlie meminta tolong ke Thomas untuk mengambilkan kunci kamar Alan yang tadi jatuh sekalian membuka pintunya. Tak lama setelah itu Liz pun datang dengan membawa kursi roda untuk Charlie agar dia bisa bergerak lebih bebas di rumahnya tanpa bantuan tongkat. Karena dia melihat Thomas yang kembali ke sana, Liz pun mengajaknya ngobrol empat mata di teras dan menjelaskan dengan gamblangnya tentang kondisi Charlie yang depresi setelah Alan tewas bundir lompat dari jembatan. Alan sendiri adalah kakak dari Liz yang juga seorang pendeta dari New Life. Dia pun dikucilkan oleh gereja karena berani menjalin hubungan dengan Charlie, bahkan sampai berujung bundir. Menurut Liz, Charlie diperkirakan akan meninggal tidak sampai seminggu lagi karena penyakit jantungnya. Liz mengatakan jika Charlie tidak butuh pertolongan agama dari Thomas dan Liz satu-satunya orang yang bisa membantunya. Akan tetapi pintu rumah ternyata lupa dikunci dan perkataan Liz barusan disaksikan oleh Charlie. It's for you to leave him alone. I'm the only one who can help. He doesn't need saving. In a few days he's gonna be dead. Denying him to the end. Liz. Situasi pun menjadi agak awkward dan Thomas gercep pergi dari sana. Begitu pula dengan Liz yang langsung pulang setelah menyalakan TV di ruangan Charlie. Sebelum tidur, Charlie sempat membaca tulisan Ellie yang mengatakan jika rumah Charlie sangatlah menjijikkan dan Ellie juga membenci semua orang yang ada di dunia ini. Selanjutnya di hari keempat yaitu Kamis, Ellie datang kembali dan menagih hasil tugas sekolahnya dari Charlie. Karena belum di-print, Charlie pun menyuruh Ellie menunggu sebentar sambil melanjutkan tugas dari Charlie, yaitu menulis jujur apapun yang dipikirkannya, sama kayak kemarin lur. Charlie pun menasihati Ellie agar cukup membenci ayahnya saja dan tidak perlu sampai membenci semua orang yang dia temui. Mendengar kata-kata itu, Ellie pun meledak dan meluapkan kekecewaannya. Menurut
Menurutnya Charlie sendirilah yang membuat Ellie berpikiran bahwa semua orang sama brengkesnya. Karena Charlie tega meninggalkan Ellie yang masih berumur 8 tahun hanya untuk hubungan yang menyimpang. Ellie mengatakan jika Charlie tidak bisa menjadi sosok ayah lagi baginya karena dia telah membuang Ellie bagaikan sampah selama 8 tahun lamanya. Not the whole world can just be angry at me. Very important. People are asshole. You taught me that when I was 8. Left me for your boyfriend. It's that simple. Charlie pun hanya bisa terdiam. Dia merasa terpukul, kecewa, merasa bersalah mendengar perkataan putrinya. Setelah itu Ellie pun membuatkan sandwich untuk mereka berdua. Dan setelah makan tiba-tiba Charlie ketiduran karena sandwichnya dikasih obat tidur oleh Ellie. Saat Ellie berniat mengecek kamarnya Charlie, tiba-tiba Thomas pun datang dan langsung ditarik masuk olehnya. Di sini terlihat kelabilan seorang ABG di diri Ellie lur. Dia membuli Thomas padahal sebenarnya naksir. Pokoknya tingkah laku Ellie benar-benar menggambarkan anak yang rebel lah karena orang tuanya nggak harmonis, apalagi dia tidak mendapatkan figur ayah dari Charlie. Istilah kerennya fatherless behavior gitu lur. Bahkan Thomas sampai dipaksa menghisap ganja olehnya. Lalu Ellie mengatakan jika menurut info dari temannya yang ikut gereja New Life, gereja tersebut tidak lagi mengirimkan seorang misionaris untuk ceramah dari rumah ke rumah seperti Thomas. Ellie pun bertanya apa tujuan Thomas sebenarnya, kenapa dia datang ke rumah ayahnya Charlie. Mendengar itu tiba-tiba Thomas pun auto panik dan langsung bersembunyi di kamarnya Alan. There's a kid in the grade below me who goes there. Stopped doing door-to-door stuff last year. Not for New Life. What? Just tell me! You're just messing with me. Ellie pun memaksa Thomas untuk jujur dan dia akhirnya menceritakan jika sebenarnya Thomas kabur dari gereja setelah cekcok dengan temannya yang tidak ingin menyebarkan agama Kristen secara door to door. Merasa tidak terima, Thomas pun kabur dengan mencolong duit gereja sebesar $2.000-an lalu pergi menyebarkan agama Kristen dengan caranya sendiri, yaitu door to door. Dan Thomas juga tidak mau kembali dulu ke rumahnya karena takut ditolak oleh keluarganya atau ditangkap oleh orang-orang gereja, apalagi dia habis nyolong uang ya kan lur. Saat sedang memberi pengakuan, Thomas pun sempat melihat Alkitab di kamar Alan dan tanpa sadar cerita Thomas direkam suaranya oleh Ellie. Setelah itu dia juga memfotonya. Brengkes banget ini anak ya kan. Kayaknya memang mau niat cepuin si Thomas ke keluarganya agar dia ditangkap polisi lur. Tak lama kemudian datanglah Liz dan juga Mary. Ellie pun terkejut dan Thomas yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka semua pun buru-buru pulang dari sana. Melihat Thomas yang masih tertidur, Liz pun memberikan tabung oksigen agar cepat pulih dari efek obat tidur yang diberikan Ellie. Karena jika sakit jantung kronis seperti itu, Charlie tidak boleh sembarang minum obat. Di lain sisi, Mary tahu putrinya Ellie datang ke rumah ayahnya karena menginginkan uang tabungan milik Charlie. Yang ternyata Mary dan mantan suaminya itu memang sudah berencana memberikan uang $120.000 tersebut ke Ellie saat sudah cukup umur agar tidak digunakan untuk foya-foya. Mendengar tentang simpanan uang yang begitu banyak, Liz pun sangat kecewa karena selama ini Charlie bilang dia nggak punya duit, padahal uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan obat-obatan, asuransi kesehatan, dan banyak kegunaan lainnya. Charlie pun berusaha menjelaskan jika uang tabungan itu seluruhnya akan diberikan kepada Ellie. Namun Liz yang sudah kecewa karena selama ini hanya dialah yang membantu Charlie, akhirnya pergi dari sana. Begitu pula dengan Mary yang mengusir Ellie karena selalu membuat masalah, apalagi setelah dia memaki-maki ayahnya di depan mata. Leave. Right now. Ellie, your essay. It's I don't care about you. Just die already. Enough! a really good essay. Karena sudah lama tidak bertemu, Charlie dan Mary ngobrol ngalor ngidul juga berdebat tentang banyak hal. Mulai dari membahas Charlie yang selalu berpikir positif tentang anaknya Ellie, sampai kekecewaan Mary atas kepergian Charlie 8 tahun yang lalu hanya untuk menjalani hubungan haram dengan muridnya. Meskipun Charlie masih sering mengirimi uang bulanan, tapi Mary juga ingin diperhatikan sesimpel ditanyai kabarnya. Usut punya usut, Mary benar-benar menjauhkan Ellie dari Charlie
Charlie karena menurutnya Ellie bukan sekedar remaja nakal biasa, tapi sudah di level jahat karena dia tega mengolok-olok orang secara langsung, merusak ban mobil gurunya, bahkan mempermalukan teman-temannya di sosmed. Charlie yang tidak percaya pun ditunjukkan Mary postingan Facebook Ellie terbaru, yaitu foto Charlie yang tadi dia ambil dengan caption mengata-ngatai fisik ayahnya. Alih-alih menganggap putrinya berkelakuan buruk, Charlie melihat dari sisi lain dan menganggap Ellie memiliki kemampuan sastra di atas rata-rata karena dia bisa menulis dengan jujur dan blak-blakan. Lo jelas Mary emosi mengetahui pemikiran Charlie yang terlalu positif karena dia sudah mumet dengan kondisi hidupnya yang telah membesarkan Ellie sendirian dan tidak memiliki sosok ayah di dekatnya. He's a strong writer. That response? Evil. This is honest. Tak lama setelah percekcokan itu, alhamdulillahnya emosi Mary pun bisa mereda. Lalu dia merasa iba kepada Charlie yang batuk-batuk parah dan langsung memeluknya. Charlie pun merasa jika saat itu adalah pertama kalinya mereka berdua berdekatan kembali selama 9 tahun belakangan dan mengingatkan Charlie dengan situasi dahulu ketika Charlie, Mary dan juga Ellie sedang berlibur bersama ke pantai di Oregon. Tangis Mary pun seketika pecah saat mengingat momen indah tersebut dan mengetahui Charlie yang sudah menyerah dengan hidupnya karena sudah sekarat. Namun dia tetap ingin memberikan yang terbaik bagi Ellie dengan memberikan seluruh uang tabungannya dan bisa menjalani hidup yang penuh kasih dengan banyak orang. Sambil berteriak dan menahan tangisnya, Mary ingin Charlie tetap berusaha dan satu-satunya cara agar tetap bisa memberi perhatian ke Ellie adalah menggunakan uangnya untuk berobat ke rumah sakit. Akan tetapi Charlie sudah menyerah dengan hidupnya dan bersikukuh memberikan seluruh uang tabungannya kepada Ellie. Di satu sisi Mary sebenarnya hanya ingin Charlie memperbaiki semuanya perlahan-lahan, namun di lain sisi Charlie sudah putus asa dengan nyawanya karena di balik depresinya Charlie menyimpan rasa malu juga rasa bersalah yang sangat-sangat mendalam kepada anak dan istrinya. You already gave up on her. You gave up on her when she was 8 years old. You need to know to have a decent life. I need to Mary. go to the hospital. You have money. Go to the hospital. Both played our parts. I raised her, and you're giving her the money. I need to know right with my life. Setelah peristiwa itu, Charlie pun semakin merasa hidupnya sangat berantakan dan ingin cepat mengakhiri semuanya. Dia mengorder pizza dan mukbang semuanya dengan sangat-sangat cepat mengalahkan Tan Boy Kun, mengirimkan pesan dengan kata kasar kepada mahasiswanya di kelas dan menyuruh mereka menulis tentang sesuatu dengan jujur. Lalu Charlie pun lanjut makan semua sisa-sisa makanan di rumahnya secara rakus dan brutal. Saking banyaknya makanan yang dia telan, Charlie pun muntah dan menangisi keadaannya. Tak lama kemudian Thomas kembali datang lalu menceritakan bahwa dirinya bukanlah misionaris yang dikirim oleh gereja New Life, melainkan dia sedang kabur dari orang-orang di lingkungan gerejanya karena suatu kasus dan tujuan dia datang ke rumah Charlie untuk memperkenalkan agama Kristen sesuai caranya. Thomas juga menjelaskan jika Ellie mengirim rekaman pengakuan berikut foto Thomas ke pihak gereja dan keluarganya. Namun ternyata mereka semua tidak ada yang marah dan pintu gereja tetap terbuka bagi Thomas, yang mana kesalahan-kesalahannya seperti mencolong sudah dimaafkan. Mendengar itu Charlie pun bisa kembali tenang karena meskipun brengkes sebenarnya Ellie masih menyimpan rasa toleransi. Lalu Thomas pun membacakan satu ayat di Alkitab yang ditandai oleh mendiang Alan, di mana ayat itu menunjukkan jika Alan menyesali hubungannya dengan Charlie yang menyimpang dari tuntunan agama. Namun sayang dia membersihkan dosa-dosanya dengan cara yang salah, yaitu bundir, padahal harusnya dia cukup bertobat dan meneruskan ibadahnya. Mendengar itu Charlie pun semakin putus asa. Dia menganggap dirinya benar-benar sangat menjijikkan dan mempersilahkan Thomas untuk segera pulang ke keluarganya. God is ready to help you. There isn't a God. Stop! This is disgusting. Yeah, you're disgusting! Go home to your family.
Keesokan harinya di hari Jumat, setelah memeriksa tugas mahasiswanya yang menulis apapun dengan jujur, setelah sekian lama Charlie pun akhirnya berani menyalakan kameranya dan menunjukkan seluruh fisiknya di Zoom. Lalu dia mengatakan jika tugas-tugas maupun kuliah yang mereka jalankan sebenarnya tidak terlalu berguna, karena yang terpenting adalah sikap dan kata-kata jujur yang telah mereka tulis di tugas masing-masing. Yang mana maksud Charlie adalah seseorang yang jujur kepada dirinya sendiri dan sekelilingnya akan jauh-jauh lebih baik daripada orang yang selalu menutupi sesuatu dengan berkata dirinya baik-baik saja. Setelah itu Charlie pun melepas headsetnya lalu melempar laptopnya begitu saja hingga hancur. College doesn't matter. You wrote. They matter. Tak lama kemudian Liz yang merasa bersalah karena telah meninggalkan Charlie akhirnya datang kembali dan memeriksa kondisinya. Betapa terpukulnya Liz yang melihat kondisi Charlie semakin memprihatinkan. Lalu mereka berdua menangisi kematian Alan yang begitu tragis. Charlie pun teringat dengan apa yang dilakukan Ellie pada Thomas, yaitu mengirimkan rekaman pengakuan Thomas tentang kesalahannya agar bisa diterima kembali di gereja dan keluarganya. Dengan memikirkan itu, Charlie pun baru sadar jika orang yang terlihat jahat tidak sepenuhnya berdampak buruk dan selalu ada penyebabnya. Charlie pun sangat menyesali perbuatannya karena sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, seharusnya dia bisa mendidik dan menjadi panutan yang baik bagi istri juga putrinya. Do you ever get capable? Tak lama kemudian Ellie pun datang dan meminta ayahnya segera menelpon ambulan karena kondisinya semakin parah. Namun Charlie lebih memilih untuk ngobrol dengan putrinya karena dia tahu waktunya tidak akan lama lagi. Liz pun pamit menunggunya di lantai bawah karena Charlie ingin bicara berdua saja dengan putrinya. Ternyata maksud Ellie datang ke sana karena dia sangat jengkel dengan ayahnya yang malah menggunakan tugas esai Moby Dick buatannya zaman SMP untuk diserahkan ke guru, dan itu membuatnya tidak lulus sekolah. Akan tetapi menurut Charlie, esai itu benar-benar indah dan sangat menggambarkan diri Ellie seutuhnya. Itulah mengapa setiap Charlie sekarat dan merasa akan meninggal dunia, dia selalu berusaha membaca esai itu ataupun meminta orang lain untuk membacakannya. Karena dia tidak memiliki foto Ellie dan hanya esai tersebutlah yang membuat Charlie bisa mengingat sosok putri satu-satunya. Seperti scene di awal film ketika Thomas yang baru datang diminta Charlie membacakan esai Moby Dick saat jantungnya terasa nyeri, yang ternyata itu adalah karya Ellie sendiri. Sambil menangis dan menahan sakitnya, Charlie pun benar-benar meminta maaf atas segala kesalahannya kepada Ellie yang pergi meninggalkannya begitu saja hanya demi hubungan yang menyimpang. I don't know how I could have done such a thing. I was in love and I left you behind. I'm sorry for leaving you. You're the best thing I have ever done. You did not deserve that. Charlie pun meminta Ellie membacakan esai Moby Dick miliknya untuk yang terakhir kali. Saat Ellie membacakan esainya dengan sisa-sisa kekuatannya, Charlie pun berusaha bergerak untuk berdiri. Dia berjalan melawan berat badannya juga jantungnya yang semakin melemah demi mendekati putri semata wayangnya, yaitu Ellie. Sampai akhirnya Very much wants to kill the whale, which is named Moby Dick. They many emotions for the character that were only descriptive. I was very saddened by this book, and I felt this. Charlie pun meninggal dunia tepat di hadapan Ellie. Lalu scene ditutup dengan memori terindah bersama keluarganya 9 tahun yang lalu, di mana Charlie, Mary, dan juga Ellie sedang berlibur ke pantai di Oregon. Buyar, sungguh akting yang luar binasa dari Om Brendan Fraser ya kan lur? Lanjut kita ke fakta-fakta menarik di closing.
For your information aja lur, sang aktor Brendan Fraser mendapat standing ovation selama 6 menit di Festival Film Venesia berkat aktingnya yang sangat memukau. Dan ini bukan tubuh asli ya, tapi Brendan memakai prostetik buatan dengan riasan tebel lur. Sedikit cerita tentang Om Brendan ini, pasti banyak dari kalian sudah tahu film-filmnya ya kan, seperti Frances The Mummy, George of the Jungle, Journey to the Center of the Earth. Tapi pada tahun 2010-an dia sempat menghilang dari jagat perfilman lur, karena ternyata Brendan pernah dilecehkan oleh petingginya Hollywood. Dan karena kasus ini sempat viral, lama-kelamaan nama Brendan pun di blacklist dari Hollywood tentunya. Lawang musuhnya petinggi Hollywood lur. Depresi lah akhirnya si Brendan ini ya kan, tubuhnya makin gemuk dan rambutnya menipis. Barulah setelah sekian lama muncul lagi dan tampil di film The Whale tahun 2022 yang bahkan membuat dirinya mendapatkan nominasi Oscar kategori aktor terbaik, tentunya karena mendalami karakter dari pengalaman pribadinya yang sangat kelam ya kan. Pesan moralnya dari film ini sudah jelas lur, bahwa semua agama memberikan tuntunan kehidupan pasti ada maksudnya. Yang halal berarti bagus untuk dijalankan, yang haram berarti buruk untuk dilakukan karena banyak dampak negatifnya. Paham ya lur ya? Jadi itulah pentingnya beragama lur, sebagai tiang kehidupan yang menghindarkan kalian dari kemaksiatan. Assalamualaikum.